Belok ke kiri sama dayung sing sebelah. Anu Mas. Sebelah. Yo, ini ketek tidak? Ketek. Ketek ya. Tak kira asin ya, Mas. Payau. Payo nang ngene. Heeh. Payau. Kalau iwak sembalun ngono. Sembalun. Asin ya? Anyep. Nanti ning bawah kono rada asin. Ono iwak ya, Mas? Nanti kan rezeki sak niki berarti Mas. Iya. Ono aku lho gara-gara. Iya iku kadalan iku. Nggih kadalan. Nek ngono, Pak ono. Blodok. Blodok. Iku lek gawe umpan kena iku. Ya umpan. Aku nyekele wangil. Ono bolongan iku omahe bolongan. Iya tadi nyekele angel aja. Kasus dengar Bu. Kecepatan Mas. Nah, Kecepatan bayi. Wah, pecah yo. Oh, kesuman apa ya sih? Lho kok kayu iki Mas? Enggak iso tapi lekak. Iya, kok bagus. Ya Mas Hardi. Kucuk oyot ta iki Mas? Oyot kan? Tutuk ta? Nggih tunas baru Mas muncul. Endi anu metune? Tapi enggak apa-apa, aman. Aman, terkendali. Nah ini yang sering dijadikan apa itu istilahnya viewpoint ya, spot foto dan sebagainya. Bahkan orang luar itu juluki di sini Amazonnya Malang Selatan. Iya, Amazon. Ladingnya mandun dulu. masuk ning Kan musim buri ya. nang arep kowe. Nah itu Nek mburi ku ustaz iku. Opyan kan. Iki pasukan los Mas. Iya. Los, Los dul. nggawane mancing iki. Mancing kan seneng mancing Mas. Oh, Lho next time tak seneng mancing. yo kok WA ya, WA ya. Via WA. Iya. Japi. Iki. Loh, kok pripun? Masukin pesan ae mriku. Kok blosok ngono sih, Riko iku. Anu, terlalu semangat ya. Jepepet Tadi kakek cumi, Mas. jepepet ae. Terlalu semangat tuh, Mas. Juta mingkem. Kakek cumi. Iki mbek menikmati hawa. Ronoan lho wah. Kaya. Kodak. Minimal sing rada mentul. Loh. Contoh nih, kelompok iku lho akeh mau mentul. Wah, iku Cak, tak jero nah. Kayak kenang-kenangan Cak. Tak iki bocor iki. Nyamur kon. Jangan dapat-dapat kan begini kan. Nasibnya tadi wong cilik di anu tok iki. Ayo. Cilik sak piro wong iki. Cilik. Dapat maneh. Cilik kono ane. Dhisik ora. Iya nek kapter ya. Joyo apa, Bu? Bubar. Lurus mawon. Sampun jenengan iki. Lho, ten apa? Kula lho meneng mawon, enten sing gayung. Nek. Mikrono. Di video ini. Yang mana? Oke. Rono Mas. Lagi video ini sing mburi kalau makanan tak iring. Ada kan juru kamera yang depan nih. Sebelah ini, Bro. Berekam. Oh, ngerokok, Rep. Loh, iki. Dan mesinnya kan beluke. Kata perlu itu masalahnya. Gue bingung gitu. Ada iku kesok renang paling tengah iku. Golek kelem gak ada perlu itu. Kalau lem bahan abrasi bisa mengikat tanah. Nah sama tinggal Halem. Jadi gak sampai Koyote niki. Nggih sak menten iki. Oh, sampe niki. Sekitar 1 meter di permukaan ini kalau waktu puncak pasang. Termasuk niki nggih. Nggih. Nah makanya ini selalu napa menembus permukaan air ketika pasang. Mau kula aturaken bahwa pohon ini akar pokoknya sering terendam air. Nah, maka Allah Subhanahu wa taala Sang Maha Desainer menciptakan akar yang menyembul ke permukaan. Nah, bagi pohon sendiri sebagai akar napas, bagi ekosistem menjadi tempat perkembangan
perkembangbiakan biota laut. Ini sekarang kan surut, terpapar sinar matahari. Nah, paparan sinar matahari di tanah ini memicu munculnya plankton. Ketika air pasang, plankton itu akan menjadi santapan anak-anak ikan, udang atau bedeng bakau. Nah, ngoten. Di samping fungsi sebagai penyerap polutan tadi. Nah, kita saksikan sebelah sana, seberang itu tidak ada akar pohon yang mengikat tanah. Maka ketika terjadi arus yang sangat deras, dia akan terhantam air dan longsor. Nah, abrasi sehingga menjadikan sungai ini tambah dangkal. Di samping lebar juga dangkal. Nah, padahal sungai ini dulu ketika zaman Belanda itu menjadi sungai peradaban. Artinya Belanda mengolah perkebunan di daerah Sumber Manjing Wetan berupa kopi, coklat, cengkeh, karet diangkut melalui sungai ini pakai kapal. Terus di tengah laut dijemput dengan kapal induknya dibawa ke Eropa. Nah, ini kita sampaikan sebagai kali peradaban, sungai peradaban dengan bukti fisik satu, ya perkebunan ada di Sumber Manjing Wetan itu. Terus ada gereja di Sitarjo yang dibangun pada tahun 1890. Itu salah satu bukti fisik bahwa ini sungai peradaban menjadi moda transportasi. Waktu itu Belanda mengangkut hasil bumi, hasil perkebunan dari Sumber Manjing Wetan. Terus bukti yang kedua, Gua Cina. Nah, Gua Cina itu dulu menjadi tempat persinggahan para pendatang yang masuk ke daratan lewat sungai ini. Tempat persinggahan. Apa buktinya? Tahun 65 Gua Cina itu dijadikan persembunyian ex PKI. Dua orang yang bernama Pak Syukur dan Pak Sitik itu anggota PKI yang dikejar tentara sama warga. Terus kemudian ketika dimasuki PKI, dua orang PKI ini sudah pindah. Nah, yang ngejar ini di situ menemukan benda-benda artefak Cina. Nah, dari situlah pertama kali disebut, oh ini berarti guanya Cina. Tempat persinggahan para pendatang transit ketika akan masuk sungai ini. Nah, yang ketiga, sepanjang pantai Bajulmati itu dulu pada zaman Jepang itu dibangun pagar betis, jinji. Yang dijadikan pekerja adalah warga sini untuk membuat jinji, pagar betis, untuk membendung datang kembali Belanda. Nah, seperti itu. Nah, sekarang sungai ini tidak bisa dilewati perahu besar karena pohon kiri kanan banyak yang ditebang secara sembarangan, tidak dilakukan reboisasi. Nah, akibat berikutnya ketika hujan mulai dari Dampit, Sumber Manjing Wetan, Gedangan sampai sini, ketika hujan tidak mampu menampung volume air hujan, apalagi ketika bersamaan air laut pasang masuk ke sini. Nah, meluap ke pemukiman menjadi banjir. Nah, dari kasus itulah maka kita ada upaya untuk melakukan konservasi. Sekecil apapun yang kita lakukan, walaupun tidak signifikan dengan kerusakan yang terjadi, tapi kita upaya. Seperti ceritanya semut, nih, sing mundut air, damel takoni cecek lawo. Lah aku jahe madamno api namung sing membakar Nabi Ibrahim. Lah apa mungkin dengan paruhmu yang sekecil itu kamu bisa madamkan? Betul, tidak mungkin. Tapi minimal saya berpihak pada Nabi Ibrahim, berpihak pada kebenaran. Saya kira itu jariah kita mungkin yang kita lakukan ini, menanam pohon ini. Sekecil apapun nanti bisa menjadi jariah. Amin, amin. Saya kira itu, monggo kita lanjut. Lho guru nandur. Kalau ini banjirnya sampai pundi, Bang? Banjir kalau Kadal iki. Sing gini kok gitu. Kelapa niki yang Nggih. Sebelahnya enggak apa-apa. Kalau ngaten iki eling ceritane niku lho teng kene apa sing ajus nandur klopo. Nggih. Ditakoni. Nah, nggih, mrene. Tunggal, Pak. Yo, telu ta sunah rasul iki lho. Akeh gak apa-apa. Ya. Insyaallah, Rasulullah Muhammad. Dilihat jaraknya kanan kirinya yang sudah. Nggih, 1 meter nggih. Ini agak kelelep. Alhamdulillah. Ambil Ustaz. Jarak 1 meter.
Mboten ngesak habis. Mboten sampun kula taken. Injak iki lho malah. Buatan ngincak iki lho kok. Iki prasya dia. Nggih. Rambil. Wes. Enakan mung gak tegak. Kuras pisan ya. Kurasen. Banyune ana ora? Wis aja. Ardi. Koplingnya tengah itu digerakno saya. Kopling tengah digerakno saya. Ayo, selip ya.